pemakaiannya. Sekelompok masyarakat pemakai bahasa disebut masyarakat tutur Timur. Karena adanya interaksi antar individu menggunakan bahasa tertentu, pergaulan yang rapat dengan menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi itulah yang membentuk sekelompok masyarakat yang di dalamnya disepakati norma-norma pergaulan dan berbahasa. Dalam berkomunikasi, norma-norma itu tampak dari perilaku verbal maupun perilaku non-verbal. Perilaku verbal dalam fungsi imperatif misalnya terlihat pada bagaimana penutur mengungkapkan perintah, keharusan, atau larangan melakukan sesuatu kepada mitra tutur. Sedangkan perilaku non-verbal tampak dari gerak-gerik fisik yang menyertainya. Norma sosiokultural hendaknya agar manusia bersikap santun dalam berinteraksi dengan sesamanya. Hal penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan interaksi sosial melalui bahasa adalah strategi-strategi yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur. Keberhasilan penggunaan strategi ini menciptakan suasana kesatuan yang memungkinkan transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur atau mitra tutur. Istilah pragmatik digunakan dalam linguistik sejak tahun 1938 ketika Charles Morris mengembangkan linguistik semiotik. Morris mengungkapkan bahwa dalam semiotik dibedakan 3 cabang kajian, yaitu yang pertama statistik yang mengkaji hubungan formal antara tanda dengan satu dengan tanda yang lainnya. Yang kedua, semantik yang mengkaji hubungan antara tanda dengan objek yang ditandai. Lalu yang ketiga, pragmatik yang mengkaji hubungan antara tanda dengan pemakaiannya. Dalam kajian semiotik ini, bahasa termasuk dalam sistem tanda. Pengertian semantik yang dikemukakan oleh Morris ini menyarankan cukupan kajian yang luas. Ia mengaitkan pragmatik dengan teori semantik behaviorisme. Dikatakannya bahwa untuk memenuhi pengertian dan ciri-ciri pragmatik secara mendalam, perlu diketahui bahwa pragmatik mengkaji fenomena-fenomena psikologi, biologi, dan sosiologi bahasa. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang penggunaan bahasa manusia dan pemakaian yang ditentukan oleh konteks yang melatar belakangi bahasa itu. Konteks sosial yaitu konteks yang timbul akibat munculnya interaksi antar anggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu. Konteks sosiatal adalah konteks yang didasarkan kepada kehidupan anggota masyarakat dalam institusi-institusi sosial yang ada dalam masyarakat sosial dan budaya tertentu. Teori tidak tutur pada hakikatnya memperkuat atau bahkan melengkapi teori pragmatik bahwa ungkapan suatu bahasa dapat dipahami dengan baik apabila dikaitkan dengan situasi konteks terjadinya ungkapan tersebut. Klasifikasi tidak tutur dengan berdasarkan pada maksud penutur ketika berbicara dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah representatif. Tidak tutur ini mempunyai fungsi memberitahu orang mengenai sesuatu. Tidak tutur ini mencakup mempertahankan, meminta, mengatakan, menyatakan, dan yang terakhir melaporkan. Yang kedua ada komitik. Tidak tutur ini menyatakan bahwa penutur akan melakukan sesuatu, misalnya berupa janji atau ancaman. Yang ketiga ada direktif. Tidak tutur ini berfungsi untuk membuat tutur melakukan sesuatu seperti saran, permintaan, dan perintah. Nah, yang keempat ada ekspresif. Tidak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan sikap mengenai keadaan hubungan, misalnya permintaan maaf, penyesalan, dan ungkapan terima kasih. Dan yang terakhir ada deklaratif. Tidak tutur ini mengabarkan perubahan dalam suatu keadaan hubungan. Misalnya ketika kita mengundurkan diri dengan mengatakan saya mengundurkan diri, jika mengajak seseorang dengan mengatakan ada di puncak, atau menyukai seseorang dengan mengatakan saya di sini. Dalam teori tindak tutur, suatu bentuk ujaran dapat mempunyai lebih dari satu fungsi. Satu fungsi dapat dinyatakan, dilayani, atau diutarakan dalam berbagai bentuk ujaran. Berdasarkan cara mengungkapkannya, tuturan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tuturan langsung, dan yang kedua, tuturan tidak langsung. Tingkat kelangsungan tuturan itu dapat diukur berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh serta kejelasan pragmatiknya. Nah, yang dimaksud dengan jarak tempuh adalah jarak antara titik ilokusi
berada dalam diri penutur dengan titik tujuan ilokusi yang terdapat dalam diri mitra tutur. Nah, semakin jauh jarak tempuhnya, semakin tidak langsunglah tuturan itu. Demikian pula sebaliknya, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan pragmatik adalah kenyataan bahwa semakin tembus padang sebuah tuturan, akan semakin langsunglah tuturan tersebut. Nah, semakin jelas maksud sebuah tuturan, akan semakin tidak santunlah tuturan itu. Sebaliknya, semakin tidak tembus pandang maksud tuturan, akan semakin santunlah tuturan tersebut. Selanjutnya adalah kesatuan berbahasa. Kesatuan adalah properti yang diasosiasikan dengan ujaran dan di dalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari untuk memenuhi kewajibannya. Pendapat tersebut mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, santunan itu adalah properti atau bagian dari ujaran, jadi bukan merupakan ujaran itu sendiri. Yang kedua, pendapat si pendengarlah yang menentukan ukuran kesantunan suatu ujaran. Mungkin saja sebuah ujaran dimaksudkan sebagai ujaran yang santun oleh si penutur, tetapi di telinga si pendengar, ujaran tersebut tidak terdengar santun, dan pula sebaliknya. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang interaksi. Pastinya, apakah sebuah ujaran terdengar santun atau tidak, hal ini diukur berdasarkan apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan bicaranya, dan apakah si penutur memenuhi kewajiban kepada lawan bicaranya. Kesantunan berbahasa yang berakar pada nilai-nilai budaya tradisional untuk menjaga harga diri seseorang. Pada seseorang yang memiliki wajah akan tersirat rasa malu kalau berbuat salah. Kemudian, ilustrasi di sini. Teori kesantunan yang diambil dari konsep wajah itu kemudian oleh Brown dan Levinson dielaborasi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama positive face, wajah dan keinginan positif, dan yang kedua negative face, wajah dan keinginan negatif. Wajah positif mengacu ke citra diri setiap orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang dia yakini diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik, yang menyenangkan, yang patut dihargai, dan seterusnya. Sementara itu, wajah negatif bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan menuntut adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu. Kesantunan imperatif berkenaan dengan muka negatif di mana tuturan ini berfungsi untuk membuat mitra tutur melakukan sesuatu. Sebuah tindakan ujaran dapat merupakan ancaman terhadap muka. Tindak ujaran seperti itu oleh Brown dan Levinson disebut sebagai face tracking ACT atau FTA. Untuk mengurangi ancaman itulah di dalam berkomunikasi kita perlu menggunakan sopan santun berbahasa, karena ada dua sisi muka yang terancam, yaitu muka negatif dan muka positif. Maka kesantunan pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesantunan negatif dan kesantunan positif. Menurut Brown dan Levinson, karena adanya ancaman tindak ujaran itulah penutur perlu memilih strategi untuk mengurangi atau kalau dapat menghilangkan ancaman itu. Brown dan Levinson mengidentifikasikan 4 strategi dasar dalam kesantunan berbahasa, yaitu strategi 1 kurang santun, strategi 2 agak santun, strategi 3 lebih santun, dan strategi 4 paling santun. Keempat strategi kesantunan ini harus dikaitkan dengan parameter pragmatik. Penentuan peringkat kesantunan suatu tuturan dapat ditentukan derajatnya dengan mempertimbangkan skala-skala kesantunan model, yaitu A. Skala untung rugi, yakni skala keuntungan atau kerugian tindakan bagi mitra tutur. B. Skala kemanusiaan, yakni mengacu pada tuturan menurut jumlah pilihan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur. C. Skala ketaklangsungan, yakni mengacu pada tuturan menurut panjang jalan yang menghubungkan tuturan yang satu dengan tuturan lain. D. Skala hak kewajiban, yakni bertolak dari tuturan menyiratkan hak atau lebih kepada kewajiban. Dan E. Skala jarak sosial, yakni derajat rasa hormat yang terdapat pada situasi ujar tertentu. Sebagian besar bergantung pada beberapa faktor sosial yang relatif permanen, seperti status, kedudukan, usia, dan derajat keakraban. Dalam model kesantunan Brown-Levinson, terdapat 3 parameter atau skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan.
Ketiga skala tersebut ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural yang selengkapnya mencakup skala-skala berikut. 1. Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur atau social distance between tutor and hearer ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosio-kultural. 2. Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur atau the speaker and hearer relative power atau seringkali disebut dengan peringkat kekuasaan atau power rate didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur. 3. Skala peringkat tindak tutur atau sering pula disebut dengan rank rating atau selengkapnya adalah the degree of imposition associated with the required expenditure of goods or services didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya. Strategi kesatuan dalam bentuk tur yang dirumuskan oleh Brown Levison dengan 8 strategi, yaitu 1. Pakai ujaran tak langsung, 2. Pakai ujaran tak berbagat, 3. Tunjukkan dengan presisme, 4. Minimalkan paksaan, 5. Berikan penghormatan kepada mitra tutur, 6. Mintalah maaf, 7. Pakailah bentuk emosional, dan 8. Ujaran tidak tutur melalui ketentuan yang bersifat umum. Dalil utama teori Brown Levison tersebut adalah sebuah tuturan yang dikemukakan semakin tidak langsung, semakin membakar, semakin menunjukkan presisme, semakin menimbulkan paksaan, semakin atau kecenderungan minta maaf kepada mitra tutur, dan seterusnya. Maka tuturan tersebut semakin santun. Kesatuan itu baik kesatuan positif maupun kesatuan negatif. Hakikatnya bertumpu pada daya orientasi dan strategi kesatuan, bukan lagi hanya dikenal dari aspek bentuk atau permaka, tetapi lebih didasarkan penanda atau konteks. Jadi, kesatuan positif adalah seni dan strategi membangun komunikasi yang harmoni dan toleran sebagai bentuk interaksi komunikasi dalam jangka panjang.